Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim al-ayat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengapa alasan atau apa alasan bahwa Jazirah Arab itu menjadi target pertama untuk ditaklukkan. Yang utama dan yang pertama tentu alasannya karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sabda ini justru diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Fitan wa Asyratis Sa'ah, yang tentu kita sudah mengetahui bahwa derajat hadis Sahih Muslim itu kesahihannya itu di bawah kesahihan Sahih Al-Bukhari. Jadi intinya kesahihan hadis Sahih Muslim itu mesti dijadikan rujukan. Selain itu, maka ketika kita sudah mengetahui adanya hadis tentang penaklukan di akhir zaman itu, maka kita sekarang bisa melihat bagaimana keadaan dan situasi di Jazirah Arab. Tentunya kita melihat dari sisi urusan agamanya, apakah masih kuat di dalam penerapan hukum Islam atau tidak. Sedangkan apabila kita melihat zaman dulu sebelum Nabi SAW diutus, Jazirah Arab itu merupakan negeri yang penduduknya banyak orang-orang yang musyrik, penyembah-penyembah patung, penyembah-penyembah dewa dan sebagainya. Maka ketika Nabi SAW diutus, sampai beliau menyampaikan risalah selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, ketika pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu, Rasulullah mengadakan Ghazwah, yaitu Fathu Makkah, pembebasan Makkah dari kekangan kekuasaan orang-orang musyrik pada saat itu. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat meraih kemenangan pada saat itu. Dari semenjak Fathu Makkah itulah Makkah dan kota suci Madinah menjadi negeri muslim sampai sekarang 14 abad. Jadi sudah lama semenjak Nabi membebaskannya sampai sekarang, itu jaraknya 14 abad. Selama itu pula dua kota suci bahkan di sekitarnya itu rata-rata dikuasai oleh pemimpin-pemimpin muslim. Bahkan sampai sekarang juga dikuasai oleh pemimpin-pemimpin muslim.
Namun yang jadi pertanyaan, mengapa negeri Jazirah Arab, bahkan diantaranya Saudi Arabia, menjadi target utama pembebasan penaklukan, sedangkan kita ketahui pemimpinnya itu orang Muslim, penduduknya juga orang Muslim. Nah ini kita harus pahami bahwa kita diperintahkan bergojwah menaklukkan Jazirah Arab itu bukan berarti perang saudara, bukan berarti memerangi saudara seiman. Justru telah disebutkan bahkan oleh ulama bahwa peperangan tersebut terjadi antara kaum muslimin dengan kaum munafikin, dengan kaum kafirin. Jadi suatu saat nanti Jazirah Arab itu akan dikuasai oleh orang-orang munafik. Pemimpinnya itu orang-orang munafik, tunduk di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Jadi orang-orang munafik itu menjadi boneka bagi orang-orang kafir. Sehingga akibatnya apa? Tentu akibatnya akan lemah dalam urusan hukum, penerapan hukum agama. Bahkan ada perubahan-perubahan hukum yang tadinya hukum Islam itu sangat ketat, justru setelah ada seseorang ini, ternyata hukum di Arab Saudi itu menjadi lemah, menjadi longgar. Bahkan dinyatakan setelah MBS atau Muhammad bin Salman diangkat sebagai wali ahad atau putra mahkota yang berhak menjadi pemimpin setelah Raja Salman, itu semenjak dari dia diangkat gitu kan, dari situlah mulai longgarnya hukum-hukum Islam. Bahkan menyebutkan gitu kan bahwa pengangkatan wali ahad itu terjadi pada tahun 2017. Jadi itulah di antara bukti gitu kan akan adanya atau mengisyaratkan ini akan bertujuan kepada kelonggaran hukum Islam, sehingga mengakibatkan harus diperingatkan gitu kan melalui gojwah di akhir zaman atau peperangan di akhir zaman itu. Adapun mengenai perubahan-perubahan apa saja gitu kan setelah putra mahkota ini diangkat gitu kan, diangkat sebagai wali ahad. Nah, disebutkan bahwa di antara perubahan hukum, di antaranya sebelum tahun 2017 itu hukum di Arab Saudi itu sangat ketat. Di antaranya wanita tidak boleh membawa kendaraan sendiri, turis asing tidak boleh masuk, perempuan bepergian harus dengan walinya, dan tidak boleh ada konser musik dan sebagainya. Kemudian setelah ada atau diangkatnya Muhammad bin Salman sebagai wali ahad pada tahun 2017, maka sebagian dari hukum menjadi longgar, bahkan dicabut gitu kan hukumnya. Di antaranya Saudi mencabut sistem wali di Agustus tahun 2019. Disebutkan hukum yang masih berlaku adalah kaum perempuan masih tidak boleh bepergian bersama lawan jenis yang bukan muhrim.
Nah, ini hukum yang masih berlaku. Kemudian sekarang gitu kan, ternyata di Arab Saudi itu ada perubahan, yaitu yang tadinya wanita itu tidak boleh gitu kan ya, membawa kendaraan sendiri. Nah, sekarang dibolehkan. Bahkan di kota Jeddah itu para wanita, para perempuan sudah dibolehkan memakai celana. Mereka pergi dengan memakai celana itu untuk bersepeda ke kafe atau nongkrong, olahraga, fitness, senam. Itu terjadi di kota Jeddah. Ada yang menyebutkan bahwa di Madinah belum ada perempuan yang memakai celana, dan bahkan di Makkah juga belum ada. Intinya jadi ruang gerak perempuan Arab Saudi sekarang diperluas semenjak dari 2017. Jadi ini diantara perubahan hukum gitu kan. Diantara perubahan hukum. Apakah hukum lainnya juga akan melonggar atau akan dicabut gitu kan? Wallahu alam gitu kan. Tapi apabila memang terjadi di masa MBS gitu kan, tentu ini menjadi isyarat benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Arab Saudi sekarang sudah membolehkan konser gitu kan. Jadi orang-orang Barat itu mereka sudah dibolehkan untuk mengadakan konser di Arab Saudi gitu kan, atau di daerah Jazirah Arab. Ini kan diantara bentuk perubahan hukum yang tadinya ketat menjadi tidak ketat. Yang tadinya negeri yang benar-benar Islamnya itu kapah, sekarang melonggar. Bahkan MBS itu pernah menyatakan bahwa 5 tahun ke depan gitu kan, Arab Saudi akan menjadi Eropa gitu kan. Kuwait, Yaman, Oman itu akan menjadi Eropa. Jadi ini diantara isyarat benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nantinya juga akan berakibat kepada ketidakpedulian gitu kan, Arab Saudi atau pemimpinnya kepada negeri-negeri Muslim yang terjajah lainnya seperti Palestina. Negeri Palestina yang mestinya diambil alih oleh orang-orang Islam, tidak dijajah, justru seolah-olah dibiarkan oleh mereka. Jadi ini diantara alasan gitu kan, atau faktor-faktor yang mendukung bahwa suatu saat nanti Jazirah Arab akan kembali ditaklukkan, akan kembali dibebaskan. Apabila kita sejaman dengan zaman itu, maka tentu kita harus mengambil bagian termasuk dari golongan Thaifah Mansurah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Demikianlah barangkali yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.